Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sahabat. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, berkat doamu selalu baik. Amin amin amin, sama-sama sehat ya. Alhamdulillah selalu sehat. Karena kesehatan asalnya dari pikiran dan hati. Alhamdulillah ya. Begini nih sahabat. Ya sahabat. Jadi saya itu nih pengen berbagi berbagi wawasan. Oh, saya suka itu. Pokoknya namanya bagi-bagi itu hobi saya itu. Nah, kita ini kan menjelang Ramadan nih. Apa menurut sahabat nih kan menjelang, tapi Ramadan tuh sering terlewatkan ya, sudah terlewatkan. Nah, untuk kali ini di Ramadan yang akan kita sambut ini, semoga kita panjang umur ya. Ya. Amin. Apa yang paling istimewa di Ramadan yang akan kita datangi ini? Ya, di Ramadan tahun 2022 ini yang paling mengesankan ya, atau apa tadi pertanyaan sahabat? Paling istimewa. Yang paling istimewa bagi saya adalah saya masih diberikan umur sampai sekarang dan saya masih bertemu engkau, hei sahabatku tersayang. Sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan dan itu istimewanya. Dan ada hal yang saya masih ragu, apakah karena saya itu masih punya tugas untuk menghapus dosa-dosa saya, sehingga sampai saat ini saya masih diberikan nafas, masih diberikan kebebasan untuk melakukan semua perbuatan saya di dunia ini. Saya tidak tahu apakah perbuatan saya antara baik dan buruknya itu imbang ataukah ternyata banyak keburuknya, saya juga tidak tahu. Dan yang istimewa bagi saya di tahun 2022 ini saya masih diberikan Ramadan adalah saya merasa Ramadan tahun 2021 saya merasa saya semakin dewasa dalam menjalankan puasa. Artinya ketika tahun 2021 saya puasa itu saya lebih merasa dekat baik dengan Tuhan saya maupun dekat dengan istri saya, dekat dengan anak saya, dekat dengan tetangga saya, dekat dengan lingkungan saya, dekat dengan masyarakat, dekat dengan teman-teman, dan dekat sama orang tua. Saya merasa seakan-akan satu tahun ini Ramadan, dan ini Ramadan 2002 ini adalah Ramadan bonus bagi saya. Saya tidak tahu apakah tahun 2023 nanti saya masih bertemu Ramadan lagi atau tidak. Dan saya merasa bahagia, istimewa bisa berkunjung di Ramadan tahun 2022 ini. Maka saya akan membagikan kebahagiaan saya. Satu tahun ini saya merasa Ramadan, dan ini 2022 Ramadan yang istimewa, karena Ramadan adalah tempaan, karena Ramadan adalah pembakaran, Ramadan adalah didikan luar biasa. Dan saya berusaha untuk seperti Ramadan tahun 2021, bahwasanya Ramadan bukan hanya pada saat 1 bulan 30 hari itu, tapi bagaimana saya mengimplementasikan pelajaran yang ada di tahun 2021 sampai sekarang ketemu 2022, dan saya akan terima apapun kondisi yang akan Allah berikan kepada saya di puasa Ramadan di tahun 2022 ini. Entah itu panas, entah itu lapar yang menggelepar, saya akan terima. Dan saya yakin Allah Tuhan saya itu akan memberikan pelajaran tersendiri, ilmu tersendiri. Yang jelas saya tidak punya cita-cita, saya tidak punya rencana. Saya hanya ikut bahwasanya saya punya tugas di Ramadan tahun 2022 ini, entah di sisi apa, entah itu di sisi emosional saya, entah di sisi sosial saya, entah di sisi intelektual saya. Allah akan berikan tambahan kemampuan lagi. Saya yakin itu, karena Ramadan adalah tempat belajar, dan implementasinya adalah setelah Ramadan itu. Jadi di saat Ramadan adalah pendidikan, dan setelah itu adalah aplikasinya. Apakah saya bisa
mengaplikasikan 30 hari selama saya jalani. Di saat saya menahan haus, di mana minuman itu halal, tapi saya tidak bisa minum karena ketika saya minum di siang hari, minuman air putih jadi haram. Di mana makanan nasi yang halal karena di bulan puasa itu ketika saya makan di siang hari jadi haram. Dan bagaimana caranya nanti ketika setelah Ramadan, ketika saya melihat ada pekerjaan yang mungkin bisa saya lakukan, akan tetapi ternyata pekerjaan itu akan membahayakan diri saya dan orang lain, maka saya tidak akan melakukan. Karena sesuatu yang haram belum tentu sesuatu yang pada umumnya. Seperti misalkan, contoh sholat subuh, tapi saya melaksanakannya sholat subuh itu jam 12 malam, maka itu akan jadi sholat subuh yang haram karena bukan pada waktunya. Ketika saya melakukan sholat isya tapi melakukannya pada waktu johor atau pada waktu maghrib, maka itu juga akan jadi haram gitu. Jadi kita di sini akan dididik oleh Allah bagaimana caranya kita berpikir luas, jadi tidak berpikir sempit. Begitu sahabat. Luar biasa itu ya. Ya itu emang dambaan setiap insan ya, dalam artian khususnya kaum muslimin ya. Ya. Jadi mungkin ada yang lebih simpel, mungkin pesan lebih simpel ada nih untuk di Ramadan sekarang ini. Menurut saya yang simpel adalah jangan pernah merasa paling benar, jangan pernah merasa baik, jangan pernah merasa sempurna, karena kesempurnaan, kebaikan hanya milik Allah. Kemampuan kita tidaklah apa-apa, karena kekuatan kita bisa melakukan apapun adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sekarang saya berbicara ini juga bukanlah kemampuan saya, ini adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi pesan buat saya pribadi maupun sahabat dan sahabat yang nanti akan mendengarkan semua, yuk mari kita berusaha untuk menjadi orang baik, tapi jangan pernah merasa orang paling baik. Yuk kita terus mencari kebenaran dan berjalan di atas kebenaran, tapi jangan pernah merasa paling benar. Ini adalah pendapat saya, Anda berhak memiliki pendapat, semua orang berhak memiliki pendapat, dan pendapat itu sudah mendapat ridho dari Allah. Dan jangan pernah kekeh sumekeh, jangan pernah merasa paling benar, karena kebenaran ini tersebar, karena kebenaran Allah yang memberikan. Jangan mencari siapa yang benar, akan tetapi apa yang benar. Terima kasih. Oke sahabat, nanti kita sambung lagi ya, waktu masih panjang, dalam tiap hari nanti kita berbagi wawasan. Oke, Insya Allah. Sementara kita Terima kasih sahabat dulu, telah ya. mau mendengarkan saya. Oke, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu.